Silakan dulu Pak. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk pemateri kita, Bapak Tarif. Baik Bapak Ibu, silakan minum. Ya, saya yakin banyak di antara Anda yang hadir di sini dan banyak pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Betul apa betul? Oke, Pak Ruli bisa dibantu mic-nya. Kita akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi saya minta mungkin dari setiap baris itu minimal ada satu-satu dulu yang mungkin bertanya. Boleh mulai dari sebelah sini, mungkin ada yang mau tanya? Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, tadi sudah disampaikan, bahkan kita semua melihat dari tayangan bahwa begitu bagusnya, unggulnya pupuk TH Birsa. Karena saya baru tahu, jadi kan bikin penasaran saya ini Pak. Dan menurut saya, kalau TH Birsa diterapkan, diaplikasikan kepada jenis tanaman multikultura seperti tadi, saya percaya penuh Pak. Tapi kalau kepada sawit, di mana sawit adalah tanaman yang rakus Pak, pupuk apapun dipupukkan tetap aja dia tidak mati, pupuk rakus, tanaman rakus. Kemudian apakah dalam pengaplikasian pupuk THBRS ini, khususnya untuk kebun sawit Pak, apa nggak perlu dengan pupuk kimia? Dimana selama ini kan selalu pakai pupuk kimia Pak. Apalagi prinsipnya orang petani, kayak kami dari Jawa Pak, pupuk kalau nggak pakai urea itu belum pupuk rasanya. Iya Pak. Iya. Lah, tadi disampaikan kalau sudah pakai pupuk TH Birsa nggak perlu organik. Nah, pertanyaan kedua, apakah sudah ada model atau percontohan perkebunan sawit yang ada di Riau bahwa itu menggunakan pupuk TH Birsa? Karena kami sendiri mau menggunakan ini, tentunya kan bukan untuk diri kami sendiri Pak. Artinya kami berharap kami bisa menggunakan pupuk ini dan kami pun bisa mengembangkan, mempromosikan kepada teman-teman petani di Riau ini. Tentunya dalam mempromosikan atau memberikan sugesti kepada mereka kan harus ada model Pak, percontohan. Harus ada percontohan. Jadi bagaimana mereka yakin menggunakan pupuk ini itu bagus kalau nggak ada contoh yang sudah ada di sini. Jadi taruhlah minta ada testimoni atau mau pengunjungan untuk meyakinkan, itu paling tidak ada. Apa ada di Riau Pak sini Pak? Ya. Kemudian ada lagi Pak. Ya. Seperti tadi disampaikan bahwa kalau kebunan kita itu rata-rata kan tanahnya kan sudah apa ya? Karena kebanyakan pupuk kimia, sehingga kadar tanah itu zat asamnya tinggi. Apakah nggak perlu dinetralisir dengan pupuk kapur gitu Pak? Apakah langsung bisa diaplikasikan ini? Dimana kalau zat asam tanahnya tinggi kan, menurut informasi kan segala jenis pupuk nggak akan terserap. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Udah berdiri terus. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmat, berasal dari Kecamatan Pamengperas Sore, Kabupaten Pelalawan. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Sigi dari Sejati ya. Kami dihubungi oleh manajemen itu tanggal 17 Desember tahun 2022. Kebetulan waktu itu kami dibagi 3 saset untuk uji coba di kebun, tapi tidak luas ya, tapi ada lah gitu ya.
tanggal 17-nya langsung kami ke kebun. Lokasinya kalau dari Kota Pekanbaru itu lewat Pangkalan Kerinci sedikit di Desa Rantang Manuk. Kalau dari Jalan Lintas Timur itu tidak jauh, kurang lebih 300 meter. Jadi kalau kawan-kawan dari Riau umumnya kalau ingin lebih yakin lagi, jadi kami siap membawa ke kebun. Jadi tidak hanya cerita, karena di grup Pupuk Tihaberza juga ada banyak pertanyaan di situ. Apa yang kami dicobakan di tiga batang sawit tadi? Jadi kami cari yang paling tidak subur. Dan kebetulan saya sangat jarang menggunakan pupuk kimia, karena dulu pupuk yang awalnya pupuk cair itu tidak kami dicoba juga. Dan umur sawitnya memang masih muda, umur 2 tahun. Cuma sebagian kecil itu sudah buah pasir, tapi tidak maksimal. Yang 3 batang ini kami dicoba tanggal 17, kami dicoba tanggal 27 kalau nggak salah ya, sekitar 10 hari kami ke kebun lagi, kami tengok hasilnya, kami videokan. Sebelumnya juga kami videokan, dan itu dalam jangka 10 hari itu ada di antara 3 batang tadi ada yang 1 batang itu yang sampai pucuk itu tumbuh 2 pucuknya, panjang lebih dari 2 meter, dan perubahan dahan sawit itu kehijau-hijauan. Kalau istilah kita itu hijau lumut, lebih hijau dari yang di depan itu ya, gambar yang di depan itu lebih hijau dari itu, hijau lumut, dan daunnya juga hijau lumut. Itu hanya dalam waktu 10 hari. Tapi ya jujur ya, yang 3 batang ini memang belum tumbuh buah. Berikutnya saya hubungi lagi pihak manajemen, ini kurang puas nih, daripada saya pupuk kimia, saya dicoba aja lah pupuk ini. Pihak manajemen mengatakan kalau Pak Rahmat sanggup, oke. Tapi Pak Rahmat wajib investasi nih. Gak apa-apa, saya bilang. Saya mau pupuk kebun juga. Jadi langsung CEO-nya Pak Rio langsung menghubungi saya, dan Pak Adi Firno di depan juga menghubungi saya ya. Saya kirim, saya transfer uangnya, dan langsung dikirim 75 saset. Yang saya pakai waktu itu karena sudah ada 3 yang diaplikasikan, ada 1 batang yang tidak jadi 69 saya aplikasikan, sisanya saya bagikan kepada orang lain. Dan tanggal aplikasinya kalau nggak salah tanggal 29 Desember tahun 2022. Nanti kawan-kawan bisa cek lagi videonya di grup pupuk. Sudah di-share di situ, mudah-mudahan tidak salah. Kemarin juga komandannya Pak Roni juga saya kirim videonya kemarin. Jadi kalau memang nanti salah tanggal bisa kita cek lagi Pak ya tanggalnya. Jadi kenapa kami videokan? Supaya kalau istilah anak muda sekarang ini jangan ada dusta di antara kita gitu. Ya. Bukti itu penting dan sangat penting. Orang sekarang bicara bukti. Ya, betul, Pak. Betul. Jadi setelah diaplikasikan 1 bulan setelah itu saya tengok perkembangannya, itu yang nampak ke 69 batang itu semuanya sudah subur. Yang awalnya yang kebun sebelah saya itu memang subur karena betul-betul dibom, kalau istilah saya dibom ya. Memang banyak pupuknya itu, NPK Mutiara dan segala macam itu memang dibom. Saya hanya memakai 1 aja Tihaberza ini, dan itu terkejar karena umurnya kurang lebih sama juga 2 tahun. Terkejar itu seluruhnya ke 69 batang itu pucuknya tumbuh semua. Tumbuh ya nggak 1
minimal 2 tumbuh pupuknya, daun-daun mudanya. Dahannya itu mulai membuka dan berwarna hijau lumut juga bersama daunnya, kurang lebih 1 bulan. Dan berikutnya setelah kurang lebih 2 bulan saya ke situ lagi, saya videokan juga yang sebagian kecil dulunya berbuah pasir, berbuah keliling tapi nggak maksimal. Yang saya tengok di situ ukurannya itu, jadi yang sudah berbuah keliling itu buahnya makin nambah di atasnya. Lapis kedua, lapis ketiganya itu sudah tumbuh dompet, dan di bawah itu kalau perkiraan saya itu buahnya naik dalam 2 bulan itu 3 kali lipat ukurannya, ukuran buahnya. Dan beberapa batang sawit yang awalnya tidak tumbuh sama sekali bakal buah, kalau istilah perkebunannya dompet ya, dompetnya nggak muncul gitu. Jadi alhamdulillah setelah 2 bulan kurang lebih itu boleh dikatakan sekitar 70%-an itu yang kebun itu sudah mulai tumbuh dompetnya. Dompetnya berarti bakal jadi buah. Selanjutnya ada yang sawit itu yang bentuknya itu bentuk bunga tapi tidak menjadi buah. Setelah 2 bulan pengaplikasian pupuk ini, itu ada beberapa yang sudah jadi buah, sudah besar buahnya. Padahal awalnya itu tidak ada buah sama sekali. Jadi sesuai yang disampaikan juga oleh formulatornya, pupuk ini kan ada untuk akar, batang, dahan, daun, dan buah. Jadi dalam pengaplikasian kami sebanyak 60 batang tadi itu ketiga-tiganya sudah bukti, sudah ada buktinya. Dan bagi kawan-kawan yang tidak jauh tinggalnya dari Kabupaten Pelalawan, ini ada yang dari Langgam saya tengok tadi ya, silahkan nanti jalan-jalan ke Balongores ke sore, kita lihat di lokasi langsung. Itu pengalaman kami menggunakan pupuk TH Firza. Mudah-mudahan nanti ada pengalaman kawan-kawan juga di sini, karena di sini juga ada 1 orang, Pak Imam Setiadi, sudah mengaplikasikan di Mataram ya Pak ya, Kecamatan Tapo, yang kebunnya 25 tahun, ada beberapa tahun tidak berbuah sama sekali. Alhamdulillah itu sudah berbuah keliling. Ini pengalaman beliau sendiri yang langsung menyampaikan kepada saya. Mantap ini. Mantap betul kalau nggak perlu pakai pupuk kimia. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mencoba, ada baiknya ya langsung dicoba saja, karena kalau memang tidak yakin dengan bukti orang lain, kita sendiri yang menjadi bukti. Nah itu yang paling pentingnya. Untuk meyakinkan orang lain, kita harus meyakinkan diri kita sendiri dulu. Itu saja dari saya, pengalaman diri saya penggunaan pupuk TH Firza. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Guru Mitra THN, tapi belum masuk, nanti boleh atau menghubungi saya boleh. Nah Pak Rasidi, beliau ini salah satu Pak, karena memang sebenarnya sudah cukup banyak di bagian Batu ada, di Mataram ada gitu ya, mungkin Bapak karena belum tahu. Nah kalau Bapak butuh videonya, teman-teman butuh videonya, atau mungkin juga mau silaturahmi langsung, tadi Pak Guru sudah menyatakan beliau welcome, karena memang kita kepingin bahwa ini apa adanya, tidak ada rekayasa ataupun melebih-lebihkan ya, karena bohong itu dosa, betul Pak ya. Oke baik, saya sampaikan pertanyaan Pak Rasidi, Pak Tarif. Yang pertama adalah apakah masih butuh pupuk kimia, betul Pak ya? Oke, yang kedua kan tanahnya itu asam, udah banyak kimia kan gitu ya. Oke Pak Tarif, itu 2 pertanyaan, monggo dijawab.
Terima kasih Pak Adi. Bapak Rasidi, Assalamualaikum Pak. Tadi untuk role model kebunnya Pak, sudah disampaikan Pak Guru Pak ya. Saya juga kagum sekali ketika mendapatkan video itu Pak. Betul-betul di luar ekspektasi saya. Dan ternyata, dan saya senang, ternyata apa yang kita buat ini insya Allah akan berguna untuk banyak orang Pak. Ya. Nah berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, apakah masih membutuhkan pupuk kimia? Itu tentatif Pak. Artinya begini, kita kan tidak bisa berkomunikasi secara bahasa dengan tanaman. Nah, tetapi tanaman itu akan lebih jujur kepada kita. Ketika kita aplikasikan TH Pirsa, hasilnya bagus. Nah, tugas kita di situ Pak. Berarti memang sini udah cocok nih. Nah, pertanyaannya timbul, apakah masih mau pakai pupuk kimia lagi? Nah, dari saya datang pertanyaan kedua, apakah Bapak mau nambah biaya lagi? Kan begitu Pak ya? Nah, artinya Pak, kita kalau dengan TH Pirsa saya sudah bagus, ngapain mikirin yang lain Pak? Nah, kecuali ini, saya juga tidak antipati Pak dengan kimia, karena kadang-kadang di waktu tertentu itu dibutuhkan. Kita nggak bisa menapik dengan itu. Kita udah kasih TH Pirsa nih, hijau, bagus. Bulan depan, 3 bulan kemudian tambah lagi. Nah, tapi kok ini kayaknya masih kurang bagus nih. Nah, tambah lagi 1 misalnya dalam jangka yang pendek, ternyata kurang bagus, mungkin ada yang kurang. Boleh Bapak tambahkan pupuk kimia, tapi nggak usah banyak-banyak, 20% saja penggunaannya kalau mau. Tapi kalau misalkan dengan TH Pirsa, tanamannya udah terpenuhi kebutuhannya, daunnya hijau, batangnya hijau, pelepahnya terbuka, sawitnya muncul, besar-besar lagi, oh udah selesai Pak. Irit kita semuanya, makmur kita Pak jadi petani Pak. Nah kemudian berkaitan dengan pertanyaan ketiga mengenai tanah yang Pak tadi itu udah perak ya, udah kalau mungkin harus reklamasi atau gimana, atau Bapak harus melakukan pengkapuran, boleh, itu salah satu alternatif Pak. Nah mohon maaf saya tanya, berapa hektar Pak kebun yang harus dikasih kapur Pak? Nah kalau 1 hektar Bapak ngasih kapurnya 2 ton, nggak cukup Pak. 5 ton, itu juga nggak cukup, paling tidak 8 ton Pak. Bapak kasih kapur, Bapak tinggal kalikan saja harganya berapa, biaya upah tenaga kerjanya berapa hari, itu kok Bapak udah bisa hitung. Nah bandingkan dengan begini, tanah itu udah siap tanam, Bapak larutkan 1 bungkus TH Pirsa ini dengan taruhlah 25 liter air Pak, Bapak semprotkan ke tanahnya. Itu sama Pak dengan memberikan kapur Pak. Insya Allah, jadi itu akan terjadi dekomposer pada tanah itu. Insya Allah Pak, unsur-unsur organiknya akan bekerja dan akan menyuburkan tanah. Jadi tidak usah yang berat-berat Pak, TH Pirsa saja sudah. Begitu. Baik, terima kasih Pak Rasidi. Oke, baik, terima kasih Pak. Boleh silakan yang dari sebelah sini, yang mewakili 1. Oke Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi, saya sekarang ini sedang membibitkan cabai merah, keriting. Saya bibitkan masih di dalam botol aqua, ada berapa batang gitu, banyak lah. Menurut saya kan saya pemula, baru coba. Jadi sudah ada daunnya 5 itu di dalam botol gelas ini Pak, gelas aqua. Sudah 5 daun. Saya punya lahan, tapi tanahnya itu baru saya beli kan. Tanahnya itu tanah liat gitu. Belum pernah ditanami apa-apa, yang tumbuh cuma ini tebu. Terus saya coba tanam ubi kayu, udah tumbuh. Terus mau mindahin ini cabai ini ke tanah
Itu gimana saran Bapak? Tanah liat keras. Orang bilang itu nggak subur katanya. Percuma nanti ditanamkan cabai di situ katanya. Sudah ya? Terima kasih Pak. Ya, ya. Cabai. Ya, cabai kalau di tanah yang keras, apalagi sedikit mengandung pasir, itu biasanya bagus, Bu. Jadi Ibu sudah membibitkan bibitnya, sekarang tinggal dipindah, maksudnya gitu ya Bu ya. Petakannya sudah dibuat, Bu? Belum, artinya tanah itu belum diapa-apain. Oh, udah bersihkan. Ya, jadi Ibu tanahnya dibuat petakan aja dulu. Ya, Ibu tanahnya dibuatkan petakan. Setelah dibuat petakan, kalau misalnya ada pupuk kandang, boleh Ibu tabur pupuk kandang tipis-tipis. Nah, kemudian Ibu larutkan 1 kantong TH Pirsa itu dengan 20 liter air. Ibu semprotkan, habiskan 1 gulutan itu. Itu berguna untuk menyuburkan tanah. Untuk ya, itu tanahnya kalau belum siap untuk ditanam. Jadi Ibu jangan, wah karena ada TH Pirsa, tanahnya udah disiangin aja. Udah disiangin baru Ibu lobangin, ya jangan begitu juga. Ya, nanti rumputnya yang lebih dulu tumbuh. Kalau tanaman utamanya tumbuh lebih lambat dari rumput, maka nggak akan bagus. Kalau tumbuhan utamanya udah tumbuh duluan, baru rumput ngikutin, udah pasti harapannya lebih baik. Begitu. Jadi tumbuhan utama jangan sampai didahului tumbuhan pengikut. Paham ya Bu maksud saya? Jadi kalau kita mau nanam cabai, ya buatkan aja dulu gulutannya. Nah udah siap petakannya, maksud saya petakannya sudah siap. Kalau ada pupuk kandang boleh Ibu tabur pupuk kandang tipis-tipis. Atau misalnya rumput-rumput yang sudah disianginya itu udah kering, boleh Ibu taruh aja di situ. Kemudian Ibu larutkan 1 sak TH Pirsa, larutkan 20 liter air, Ibu semprot tuh di petakan yang sudah siapnya itu. Nah, besoknya itu Ibu boleh ditanami. Nah, untuk apa dilakukan penyemprotan dari awal? 1, supaya ada proses dekomposisi tanah lebih awal, supaya tanah itu menjadi lebih subur, jangan terlalu keras. Ya, jadi pupuknya akan bekerja. Kemudian untuk membasmi jamur-jamur tanah, ini yang akan mengganggu akar tanaman. Ya, jadi nggak apa-apa, tebal-tebal Ibu nggak apa-apa. Kalau kita nyemprot tanah, mau 1 bungkus 2 liter air, mau 1 bungkus 5 liter air, nggak apa-apa. Tetapi nanti ketika sudah tanamannya sudah ditanam, sudah tumbuh, Ibu nyemprotnya jangan seperti itu. Nah, misalnya udah 2 minggu nih, 2 minggu udah ditanam. Si cabai ini udah tumbuh, daunnya udah seger segala macam, Ibu semprot gini, saya hitungannya satu bungkus aja Bu ya, supaya mudah. Untuk penyemprotan pemupukan tanaman itu 1 TH Pirsa untuk tanaman seperti itu Ibu larutkan dengan 50 liter air, jadi lebih banyak lagi gitu. Jadi jangan kental. Kalau kental ke tanah boleh, karena ini untuk pratanam, jadi supaya tanahnya subur. Tapi kalau untuk tanaman yang sudah jadi, nah itu dosisnya semakin rendah. Artinya apa? Airnya harus lebih banyak kalau mau disemprot. Ya. Tapi kalau misalkan mau ditabur begini, apa mau iya, kan lebih mudah disemprotkan. Ya. Maksudnya takut udah disemprot kena air hujan, ya nggak apa-apa. Kan nyemprot misalkan pagi, nyemprot tuh bagus antara jam 7, 8, 9. Jadi matahari sedang bagus dan stomata daun itu sedang terbuka di waktu itu. Jadi daun-daun tanaman ini, Bapak Ibu tahu nggak stomata daun ada di mana? Di atas daun atau di bawah daun? Di bawah daun. Ya, jadi nyemprot lakukan dari bawah ke atas. Jadi nyemprotnya banyak tapi di atas terus begini. Ya lama. Sore, ya sore nggak apa-apa. Kan pupuk kita bisa reaksi gelap, Bu. Ya, asal pupuknya sudah masuk, fotosintesis pupuk kita bisa dengan reaksi gelap.
Ya, jadi gelap-gelap aja udah bisa. Gitu Bu ya. Gimana Bu? Udah paham ya Bu? Ya. Hama cabai Bu ya. Hama cabai yang paling menakutkan itu fusarium. Fusarium itu dia mengganggu akar, batang, daun, buah. Ya. Dimana tanaman Ibu sudah tumbuh, sudah berbunga, sudah keluar buahnya, udah mau deket-deket ke panen, tiba-tiba busuk buahnya. Itu namanya fusarium. Tadi saya udah contohkan bagaimana mengatasi, bagaimana mengidentifikasinya. Ya, jadi TH Pirsa insya Allah akan bisa mengatasi fusarium. Makanya diaplikasi dari awal itu jauh lebih bagus. Supaya apa? Supaya jamur fusarium ini bisa dikendalikan lebih awal, bisa dibunuh. Jamur ya pakai jamur. Gitu. Cuman jangan berpikir setiap jamur bisa dipupuk dengan ini, tidak. Ya. Tapi jamur yang merugikan tanaman itu bisa diatasi dengan pupuk ini. Gitu Bu. Ya. Maksudnya mungkin white class mungkin Bu ya, bukan jamur ya. Putih-putih. Coklat. Oh, coklat bercak. Kalau timbul bercak-bercak Ibu ya, Ibu usia berapa tahun jeruknya? Mula-mulanya putih gitu kan, mau coklat di daun itu. Ada seperti apa namanya? Kayak kerak gitu. Nempel seperti tepung. Iya, seperti tepung. tepung di itu ya. Kalau itu Ibu lakukan penyemprotan dengan insektisida dulu. Dengan insektisida, tapi tetap dari bawah Ibu pupuk dengan TH Pirsa. Karena itu ada insek ya, ada kupu-kupu, ada hama Bu, ada wereng putih. Begitu Bu. Ke buahnya juga tapi ada buahnya bagus juga, cuma Ya. satu-satu cepat membusuk. Iya itu karena itu Bu. Nggak apa-apa Ibu pupuk aja dulu dari bawahnya pakai TH Pirsa, atasnya Ibu untuk mengusir inseknya Ibu pakai insektisida, nggak apa-apa. Pak, saya kan juga punya beli bibit kemarin, bibitnya masih di polybag. Ya. Itu media tanamnya ya udah dari yang kita beli kan, Ya. ada apa namanya sekam gitu. Ya. Jadi kalau kita udah pakai Pirsa-nya, apa perlu kita pakai sekam lagi atau yang lain-lain? Ya kalau sudah ada sekamnya Ibu digunakan saja, kan maksudnya pakai sekam itu sekam itu berfungsi untuk menahan air supaya air itu tidak mudah surut, tidak mudah habis Bu, sekam itu ya. Dan itu juga berfungsi sebagai karbon. Cuman kalau pembuatan sekamnya bagus, itu akan hasilnya bagus. Kalau enggak, karena jangan sampai sekam ini jadi abu gitu ya. Kalau jadi abu jelek. Gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kita beri kesempatan yang lain dulu ya. Baik, yang silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosiban dari Kampar. Alhamdulillah saya sudah coba ini pupuk sekitar bulan Desember lalu. Alhamdulillah hasilnya bagus Pak untuk pohon kelapa sawit. Alhamdulillah. Namun ini saran saja kepada konsumen mungkin bisa dibuatkan pedoman untuk bukan segala jenis macam tanaman, mungkin untuk dengan pupuk TH Pirsa ini. Misalnya untuk pohon tanaman padi, bagaimana cara pemupukannya dan segala macam. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya mau nanya dikit ya Pak ya, di kawasan daerah saya kan gak itu sawit ya, sawah yang ladang. Jadi yang saya pertanyakan, sawah kita membutuhkan 500 kilo pupuk, dengan adanya Pirsa ini kita bisa membandingkan berapa pemakaian dari 500 tadi. Kalau untuk padi kan itu kan ada di kocok-kocok apa tuh, mau ditanam gitu kan. Nah, jadi apa dia ditaburkan di bawah atau dimasukkan di kocokan atau disemprot, berapa jangka dan jarak waktunya? Oke, ya Bu ya. 1 hektar sawah itu untuk pra tanam. Jadi sebelum nandur, di sini nandur Bu sama. Ya, sebelum nandur itu Ibu setelah sawahnya diratakan, sudah siap
tandur nih, Ibu larutkan 4 bungkus teh Hafirsa itu dengan 200 liter air. Dengan 400 itu berapa kilo yang 500 tadi, Pak? 500. Begini, kita kan nggak kilo, kita bungkusannya, Bu. Iya. Saya nih, Ibu lahannya ada 1 hektar, Bu. Saya akan hitung dalam satuan hektar saja biar gampang. Ya, 1 hektar, Ibu sebelum tanam, Ibu larutkan 4 bungkus teh Hafirsa, ya, dengan 200 liter air. Ibu semprot tuh, sebelum tanam semprot seluruh sawahnya. Oh, sawahnya disemprot? Ya, tanahnya ya, Bu ya. Jadi kalau ke bibitnya? Sebentar, ini saya aplikasi pratanam, gitu. 1 ya. Setelah siap tanam, Ibu besok nih mau nandur nih, besok mau nandur. Hari ini pagi, Ibu semprot tuh dengan 4 bungkus teh Hafirsa, campur dengan 200 liter air, habisin. 1. Besok nandur nih, Bu. Nanti hari ke-14 setelah tanam, Ibu semprot lagi. Ini tanaman sekarang yang disemprot tuh ya. Ini sekarang tanaman yang disemprot. Itu Ibu sama dengan 4 bungkus. 4 bungkus teh Hafirsa. Larutkan dengan 200 liter air. Habisin. Semprot lagi. Itu pemupukan pertama. Nanti pemupukan keduanya Ibu lakukan di umur 30 hari. Ya, dengan dosis yang sama. Nah, pemupukan ketiga Ibu lakukan pada usia padi 55 hari atau 60 hari. Iya, tambahinlah dosisnya 5 bungkus atau 6 bungkus karena padi sudah besar dan di situ padi sudah mulai hamil, sudah mulai mau keluar tuh. Nah, Ibu nanti akan lihat panennya Ibu akan lebih cepat dari biasanya. Segitu saja, Bu, sebetulnya. Nah, ini khusus pupuk ya. Kalau misalkan memang ada gangguan hama yang lain-lain ya Ibu lakukan seperti biasanya. Jadi khusus aplikasi teh Hafirsa untuk padi seperti itu. Oh, jadi kita tetap memakai pupuk untuk ulat-ulat tadi ya? Pupuknya ini teh Hafirsa, Bu. Jadi Ibu nggak usah lagi ngumpulin yang 5 kintal itu. Dan untuk padi Ya, kecuali tadi saya sudah sampaikan ke Bapak Rasidi juga. Kecuali setelah dipupukkan kok kayaknya nih belum bagus. Nah, Ibu mau tambahkan pupuk kimia boleh, tapi hanya 20% saja dari biasanya. Berarti kalau 5 kintal Ibu hanya 1 kintal saja. Gitu. Makasih ya, Pak. Ya, jika dibutuhkan ya, Bu. Tapi kalau setelah dipupuk oleh teh Hafirsa hasilnya udah bagus ya sudah, Ibu. Cukup di situ. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Ekrianto, berasal dari Pasaman, Sumatera Barat. Sengaja saya datang ke sini dapat informasi dari teman tentang teh Hafirsa, pupuk pertanian. Dari awal kami mendengar bahwa teh Hafirsa ini sangat hebat, pupuknya sangat hebat. Kembali terbayang kampung halaman saya untuk mengaplikasikannya di kampung halaman saya. Cuma akan lebih hebat apabila nanti ada buku panduan yang akan kami bawa pulang kampung supaya bisa kami memberi penjelasan kepada petani-petani kami. Dari awal kami mendengar keterangan yang Bapak sampaikan, mungkin yang terserap dalam otak kami hanya sekitar 10%. Jadi kami berharap nanti kami kembali ke Sumatera Barat, kami bisa bercerita, bisa memberikan solusi kepada petani kami dengan adanya bukti yang otentik, misal buku seperti yang disampaikan Bapak yang belakang tadi. Jadi kita bisa bercerita dalam penggunaan sekian hektar, tiap perjalanan kita pergunakan seperti ini. Dan jangka waktu sekian hari kita gunakan seperti ini. Jadi kami tidak berulang-ulang jauh Pak dari Sumatera Barat ke Pekanbaru. Jadi kalau ada buku panduan yang akan kami bawa, kami akan sangat bersyukur. Demikian saja. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Nama saya Andrea Kalianan dari Pematang Siantar. Dan saya tanyakan untuk pertama
bos sawit Pak, itu kan kita juga biasanya organik itu kan ada pematangan. Selama ini ada memang pupuk yang layak itu pematangan, tetapi dia tidak matang Pak. Alternatif saya ini seperti itu matang betul, misalnya dia udah rontok buahnya, tetapi dia masih mengandung air, itu Pak pertanyaan pertama. Karena di dalam kan memang kemarin pernah waktu itu saya pertanyakan itu pematangan, tapi pematangan yang memang baik atau apa seperti pematangan dia matang, tapi kandungannya masih air. Dan kedua Pak, pengaplikasian THPSA untuk pisang dan juga untuk coklat Pak. Terima kasih. Sudah masih berair gitu ya. Harusnya kan kalau matang itu memang airnya udah nggak ada gitu ya. Biasanya yang seperti itu matangnya dipaksa, ya Bu. Matang dipaksa itu biasanya pelakunya bukan organik, ya Bu ya. Karena kalau organik itu kan alami aja, dia tumbuh alami gitu. Jadi begini, saya tadi di slide itu ada nanas ya, Ibu, Bapak Ibu lihat nanas. Nah, nanas itu setiap kali saya pulang pergi Bandung Subang, itu saya bertemu dengan namanya Pak Awak, petani nanas. Dia punya kebun sendiri. Dia nawarin saya nanas si madu, katanya manis. Saya beli 4. Pak, yang satu saya mau dimakan di sini sama-sama dengan Bapak. Kenapa? Enggak, pokoknya kita makan aja, ngobrol. Saya tanya, sama-sama makan, manis gak Pak nanasnya? Manis. Kalau menurut saya kok bilangnya asam nih. Menurut Bapak manis apa asam? Manis. Manis apa asam? Dia ketawa, asam Pak. Kenapa asam? Padahal itu manis. Setiap buah yang matang manis rasanya. Itu karena ada perubahan genetik ketika kita lakukan pemupukan secara terus-menerus dengan pola yang lama. Ya, kita tidak menyalahkan itu karena memang adanya seperti itu. Nah sekarang begini Pak, nanas yang 4 ini saya bayar, tapi tolong Bapak beli pupuk saya. Gitu. Jadi kalau Bapak beli 1, saya kasih 5, apa bonusnya? Aplikasikan ke tanaman, karena dia mematangkan nanas itu pakai etrel. Ada nggak etrel di daerah Sumatera Pak? Untuk mematangkan buah itu pakai etrel, jadi dipaksa. Ibu kalau beli pisang, itu nih pedagang yang jahat. Ya, kalau pedagang baik mungkin enggak. Dia tebang, dicelupin ke ember, diangkat, digantung. 2 jam, 3 jam kemudian kuning semua. Rasanya asam juga. Gitu. Nah ini kejadiannya seperti itu. Singkat cerita, ketika nanasnya diaplikasi dengan pupuk organik, itu kan kebun itu bersamaan dengan yang lain. Ternyata ketika yang lain baru mau hendak matang, dia 1 bulan sebelumnya sudah habis dipanen. Matang dan itu sempurna matangnya, nggak asam. Gitu, makanya tadi saya tampilkan nanas karena itu punya pengalaman sendiri dengan nanas. Nah artinya dengan sawit pun sama. Kalau misalkan pematangan itu dipaksa dengan kimia supaya cepat bisa dipanen, nah hasilnya seperti itu, pasti basah, banyak air. Nah kalau matangnya secara alamiah, dia dengan sendirinya matang karena pengaruh unsur-unsur alami, pasti dia nggak akan berair. Itu yang saya alami, karena kalau saya mengalami langsung dengan bersentuhan dengan sawit kan, saya lebih sedikit pengalamannya dari Ibu. Gitu. Jadi saya hanya beberapa kali saja melihat sawit. Nah itu yang mengenai pematangan. Kemudian tadi yang berikutnya apa? Pengaplikasian pada pisang Pak. Pada pisang ya. Ya, pisang sama coklat. Pisang itu kalau dibudidayakan secara profesional memang ya perlu hentakan. Saya pikir dosisnya antara pisang dengan coklat itu bisa setengah dari dosis coklat. Kalau aplikasi coklat bisa sama dengan aplikasi yang lain. Ibu 1 meter dari batangnya masukkan THPSA. Tapi untuk pisang lakukan lebih sedikit. Ya. Karena pisang itu sendiri di dalamnya sudah banyak sekali mengandung unsur-unsur hara yang baik. Dia hanya butuh dekomposer saja untuk bekerja fotosintesisnya dengan baik.
Mungkin itu aplikasinya. Jadi sama ditanam di bawah, tidak perlu disemprot lah. Kalau pisang masa sih pisang disemprot kan aneh jadinya Bu. Pak, untuk yang coklat kan agak unik dari yang lain. Yeah. Maksudnya kan selama ini kalau dia dipupuk kan langsung tumbuh daunnya. Padahal coklat itu kan harus kayak dipangkas-pangkas. Apakah sama Pak kinerjanya kalau kita pakai TH Versa? Kan itu kan menghijaukan daun atau subur. Padahal kalau coklat kan kalau tumbuh subur daunnya kurang bagus untuk buahnya. Iya, Pak. Tanaman itu akan lebih jujur sebetulnya. Dan saya yakin pertumbuhan coklat itu akan jauh lebih besar. Ya kalau memang ada kebiasaan menghilangkan sebagian daun, ya nggak apa-apa, itu lakukan saja. Tapi kalau memang kemudian dengan aplikasi ini Ibu kemudian terjadi buahnya baik tanpa harus membuang daunnya, berarti pekerjaan kita jauh lebih efisien. Karena begini, ketika pupuk ini diaplikasikan di jambu mede, Bu ya, jambu mede itu 1,5 bulan kemudian keluar bunga, keluar pentilnya, dan yang membesar itu bijinya, Bu. Si pupuk ini tahu aja dia. Karena kan dagingnya kan nggak dijual, yang dijual itu kan bijinya. Nah yang besar itu bijinya, Pak. Ini kan ya saya juga merasa apa ya dengan kejadian-kejadian seperti ini, wah ini luar biasa banget. Kok pupuk ini kok mengerti banget apa yang diinginkan pemiliknya gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya dipupuk kemudian yang membesarnya itu dagingnya dan bijinya kecil, ya saya nggak dilirik dong Bu. Tapi kalau kemudian dipupuk TH Versa dan bijinya yang semakin besar, buahnya mengecil, dagingnya, kan ini yang diharapkan para petani jambu mede. Nah, mudah-mudahan ini juga terjadi di coklat. Ya daun nggak apa-apa silakan tumbuh, tapi buahnya tetap besar-besar. Begitu, mungkin lakukan aplikasi TH Versa seperti tanaman yang lain, sama aja. Pengaplikasiannya sama juga Pak, 3 bulan sekali. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke baik, terima kasih Bu Anas. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga ya. Jadi begini, saya tahu mungkin bukan hanya satu tapi banyak yang mau bertanya. Betul apa betul? Nah, itu makanya saya katakan kita punya waktu yang terbatas di sini. Tetapi nanti kita buat jadwal Zoom meeting secepatnya dan mohon nanti Anda ikut semuanya. Mitra-mitra juga ayo diajak serta supaya Pak Anda semakin paham, mitra Anda semakin paham ya, sepakat ya? Oke Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Khalid untuk Pak Putra. Mohon Pak disilakan kembali ke tempat ya. Baik, nah Bapak Ibu untuk sesi selanjutnya saya kembali serahkan ke co-founder kita Bapak Roni Wijaya. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, menjelang malam buat kita semua. Saya minta waktunya sekitar setengah jam atau 20 menit ya untuk menyampaikan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh formulator kita tadi di sesi terakhir. Di situ dikatakan apa keuntungan kita memakai pupuk TH Versa ini. Ada beberapa item kan. Nah di sini kami dari PT Tunas Hijau Indonesia Bapak Ibu ingin berbagi keuntungan sebenarnya dengan teman-teman ya. Artinya selama ini kalau kita memakai pupuk yang kita dapatkan cuma manfaat, benar kan? Kita pakai dapat manfaat sudah gitu. Nah dengan menggunakan pupuk TH Versa ini Bapak Ibu menggunakan pupuk ini untuk kebunnya atau pemakaian pribadi ataupun mungkin dijual, selain mendapat manfaat, nanti Bapak Ibu juga akan diberikan keuntungan dari perusahaan. Mau kira-kira? Pakai produknya, dapat manfaatnya, dapat duitnya. Mau? Oke, tepuk tangan dulu bagi kita semua ya. Oke, silakan Pak Rofi lanjut, saya singkat aja ya. Oke, balik ya. Saya sampaikan singkat saja. Nah Bapak Ibu, harga pupuk TH Versa ini ya itu 2.800.000 per satu paket ya. Jadi 2.800.000 per satu paket, dapatnya 14 box
atau lebih kurang untuk 1 hektar sawit, ya. Jadi 14 box dapatnya, 1 box isi 10 bantal atau 10 saset, 1 saset isi 100 gram. Jadi harganya 2,8 juta per 1 paketnya. Untuk 1 hektar. Nah, oke, tepuk tangan yang ikhlas, yang ikhlas tepuk tangannya. Oke, jadi ya 2.800.000 per paket, dapatnya 14 box atau 14 kotak, isi 1 kotak 10 bantal, 1 bantal 100 gram. Jadi kalau untuk sawit lebih kurang ya 1 hektar lah pemakaiannya, itu harganya. Oke, nah terus untuk belanja di perusahaan kita ini itu ada pilihannya Bapak Ibu, ya, ada pilihannya. Atau kita bicara anggaplah sistem keagenan, ya. Nah Bapak Ibu mau belanja 1 boleh, belanja 3 paket boleh, belanja 7 boleh, belanja 15 boleh, belanja 31 boleh. Kalikan 2,8 juta. Begitu ya. Ya. Oke, dibuka Pak Rofi slide-nya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu paketnya ya. Kalau Bapak Ibu belanja 1 paket itu disebut dengan paket silver. Harganya 2,8 juta. Terus ada promo Bapak Ibu, bukan promo ya, ada tambahan di situ. Setelah Bapak Ibu belanja 2,8 juta plus 2,9 juta belanja ulang, Bapak Ibu dapat 20 box, ya, 2.900.000. Artinya kalau Bapak Ibu belanja di paket silver 2.800.000 dapat 14 box, langsung belanja ulang 2.900.000, yang 2.900.000 ini dapatnya 20 box. Berarti 2,8 tambah 2,9 itu berapa? 6,7. Dapat 34 box. Ya. Nah, ini pilihan pertama. Atau pilihan kedua, paket silver, paket gold itu belanjanya 3 paket, dapat gratis 1 paket. Ya, jadi Bapak Ibu belanja 3 paket, gratis 1 paket. Terus belanja langsung di ROD 1 paket itu lebih kurang 14.100.000. Ya, dapatnya itu 5 paket. Terus paket yang ketiga itu paket platinum, belanjanya 7 paket, dapat gratis 2 paket, ya. Jadi belanja 7 paket, gratisnya 2 paket. Dicatat ya, 1 paket itu 14 box. Ya, jadi belanja 7 hektar, gratis untuk 2 hektar, nah, seperti itu, ya. Tepuk tangan ya. Terus masuk langsung ke sistem repeat order D kita 2,9 juta, Bapak Ibu belanja 28.100.000. Ya, dapat 14 box, 146 box. Terus paket yang keempat, paket titanium itu belanja untuk 15 hektar umpama, dikasih gratis untuk 6 hektar. Ya. Jadi belanja 15 paket, gratisnya 6 paket. Oke. Terus masuk langsung ke sistem D kita, tambah 2.900.000 dapat lagi 20 box. Oke, nah itu rupiahnya lebih kurang 61.700.000 dapat 314 box. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi ini adalah pilihan-pilihan paket belanjanya. Mulai dari 5,7, 12,6, 22,2, 52,700, ya. Oke, terus apa keuntungan bagi kita sebagai agen lah kita katakan. Yang pertama Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu belanja di paket silver, Bapak Ibu diberikan cashback 5 juta rupiah. Mau nggak kira-kira? Ya, sudah belanja 5,7 juta diberikan cashback 5 juta. Ya. Terus kalau belanjanya 12,6 juta diberikan cashback 15 juta. Belanjanya 22,2 juta diberikan cashback 35 juta. Belanjanya 52,7 juta atau 52.700.000 dapat diberikan cashback 75 juta. Mau nggak kira-kira Bapak Ibu? Tetapi cashback ini bukan uang tunai, tapi dalam bentuk voucher diskon atau voucher belanja ulang, seperti itu. Yang mana voucher itu Bapak Ibu bisa gunakan kalau mau belanja lagi, dan itu bisa dipotong 500.000 per paket. Contoh, setelah Bapak Ibu bergabung belanja di sini sudah punya ID, terus pengen belanja lagi 1 paket atas nama kita lagi, yang harga awalnya 2,8 juta, cashback kita yang 5 juta tadi bisa kita gunakan 500.000, cukup bayar 2,3 juta. Seperti itu. Ya. Terus yang paket gold itu, yang paket gold 3 paket tadi
yang 4 kali 2,8 juta itu ya dikurangi cashback kita 1,5 juta ya. Terus kalau belanja 7 kurangi cashback kita 7 kali 500.000 dikurangi 3,5 juta ya. Terus kalau belanjanya 15 ya 15 dikurangi cashback kita 500.000 kali 15 dikurangi 7,5 juta ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu belanja yang kedua, contoh Bapak Ibu belanja yang kedua di paket gold 12,6 juta, itu bisa dikurangi 1,5 juta dari cashbacknya ya. Jadi kalau belanja silver dikurangi 500.000, belanja paket gold dikurang 1,5, platinum 3,5 juta, titanium 7,5 juta, itu langsung potong. Jadi ada selisih harga setelah itu ya. Atau Bapak Ibu menawarkan ke teman ya, contoh Pak Rasidi belanja di paket titanium dapat cashback 75 juta, benar gak? Temannya juga belanja di paket titanium atas informasi Pak Rasidi. Nah teman Pak Rasidi belanja 52,700. Nah karena Pak Rasidi yang mengajak, cashback Pak Rasidi tadi bisa dipakai 7,5 juta. Jadi ada cashback, ibaratnya ini semacam keuntungan langsung 7,5 juta ya. Menarik ya kira-kira Bapak Ibu? Jadi dapat manfaatnya juga dapat duitnya ya. Nah seandainya mungkin Pak Rasidi ngajak si A, dia belanja pakai titanium, si B belanja pakai titanium, berarti Pak Rasidi sudah dapat dari sini 7,5, dari sini 7,5, 15 juta Pak ya. Itu dari cashback saja. Oke, lanjut Pak Rofi. Oke lanjut. Nah, kok bolak-balik slide-nya ya. Oke, dilanjut aja dulu. Lanjut aja dulu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dilanjut. Oke, balik lagi. Bisa pakai, nggak usah pakai slide ya. Karena membingungkan juga slide-nya. Oke, nah itu dari cashback ya. Terus di saat kita ngajak si A belanja 15 paket tadi atau 52,7 juta 700.000 tadi, si B 52,700 52 juta 700.000 tadi, cashback kita bisa kita uangkan dari sini 7,5, artinya apa? Kita dapat keuntungan 15 juta. Terus ada lagi bonus referensi ya sebanyak 150.000 kali 15 ya. Dari sini dapat 150.000 kali 15, dari sini dapat 150.000 kali 15, 2.250 kali 2, 4,5 juta. Berarti sudah 19.500.000. Oke. Nah, karena kita minimal di sini mereferensikan kedua orang, begitu di sini ada 15 yang belanja, di sini 15, sudah dapat 15 juta, sudah dapat 4,5 juta, dapat lagi 15 kali 75.000. 1.125.000. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan belanja, mengajak teman kita, mereferensikan kepada teman kita belanja paket titanium yang 52.700.000 tadi, ini belanja 52.700.000, kita sudah dapat cashback lebih kurang 20.625.000 Bapak Ibu ya. Nah tepuk tangan yang ikhlas ya, yang ikhlas, karena nanti sebentar lagi kita kasih coffee break nanti ya. Coffee break sudah siap di belakang, ayo semangat ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Lanjut Pak Rofi. Balik. Nah, balik. Carry on Pak Rofi. Reward layer 1. Nah itu penghasilan langsung ya, penghasilan langsung kita. Nah ini lagi Bapak Ibu salah satunya ya. Nah itu kan dari tadi kita ngajak 2 orang minimal ya, mengajak 2 orang untuk belanja di perusahaan ini. Belanja dia 52.700.000 di satu di sini, kita dapat penghasilan lebih kurang 20.625.000 dari perusahaan. Terus ternyata Bapak Ibu, orang yang kita ajak ini, mohon fokus ya, orang yang kita ajak ini juga mengajak orang untuk belanja di perusahaan. Orang yang kita ajak di sini juga mengajak orang untuk belanja di perusahaan, ya. Nah, begitu ada terakumulasi 15 paket orang yang belanja di kiri kita 1, di kanan kita 1, Bapak Ibu diberikan penghargaan oleh perusahaan namanya White Topaz. Nah di situ Bapak Ibu dapat produk lagi 1 paket ya, gratis ya.
Ya, jadi kita cuma ngajak satu di kiri, satu di kanan untuk belanja ke perusahaan, bukan ke kita, tetapi melalui perantara kita. Benar kan? Nah, begitu dari si A di kiri, si B di kanan, mereka terus melakukan perbelanjaan dari 15 menjadi 60. Artinya apa? Sudah ada 4 orang yang belanja 15 paket di sini, sudah ada 4 orang yang belanja 15 paket. Bapak Ibu diberikan hadiah oleh perusahaan 1 buah jam tangan mewah. Ya. Nah, terus apa lagi? Dari 60, terus karena kebutuhan pupuk memang tidak bisa kita hindari, sama kayak kebutuhan beras kan. Nah, dari 60 terakumulasi perbelanjaan dari sini menjadi 250, dari sini menjadi 250. Bapak Ibu diberikan uang tunai 15 juta. Plus tur kapal pesiar 3 hari, 4 hari 3 malam. Ya. Jadi dapat uang tunai 15 juta dan berangkat tur kapal pesiar 4 hari 3 malam, kita 3 negara. Dan tahun ini Bapak Ibu, insya Allah kita akan berangkat bulan Juni kalau nggak Juli. Ayo sekali-sekali healing ya, healing. Jangan cari uang aja. Nah, terus Bapak Ibu, dari 250 terjadi terus perbelanjaan ulang di jaringan kiri kita, di kanan kita menjadi 220. Ya, bukan 750. Sorry, nah Bapak Ibu di peringkat 250 kiri kanan, Bapak Ibu dapat 15 juta, juga dapat 120 juta. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu ngajak si A, si B, si A, si B ini referensikan lagi ke teman-temannya, ini referensikan lagi ke teman-temannya. Begitu ada penjualan 250 paket kiri, 250 paket kanan secara akumulasi, artinya 250 bagi 15 kira-kira berapa orang itu? 250 bagi 15 berapa orang kira-kira? Lebih kurang 17 orang. Ada 17 orang yang belanja 15 paket di sini, ada 17 orang yang belanja 15 paket di sini. Bapak Ibu tur kapal pesiar dapat 15 juta, dapat 120 juta, dapat produk 1 paket, dapat jam tangan 1. Ya. Nah, terus menjadi 750 kiri kanan, Bapak Ibu dapat uang tunai lagi 45 juta. Terus menjadi 1200 kiri kanan perbelanjaan kita dan jaringan kita dapat uang tunai lagi senilai 500 juta. Menjadi 6000 lagi kiri kanan dapat lagi 600 juta. Jadi totalnya Bapak Ibu ya, totalnya ya, ini saya simulasi aja, totalnya semua hadiah yang diberikan perusahaan ini nilainya hampir 1,4 miliar Bapak Ibu. Dengan cara Bapak Ibu mengajak orang-orang untuk pakai produk kita, ajak minimal 1 di kiri, 1 di kanan. Begitu sudah terakumulasi dari 15 menjadi 20, menjadi 60, menjadi 220, menjadi 250, menjadi 750, menjadi 1200, menjadi 2250 dan menjadi 6000. Total hadiah atau reward yang diberikan oleh perusahaan lebih kurang 1,4 miliar Bapak Ibu. Ya. Terus kalau saya nggak bisa jualan gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau pakai sendiri boleh nggak? Boleh. Ya, artinya Bapak Ibu nggak bisa jualan pupuk ini, tapi punya sawit banyak. Pakai sendiri boleh nggak? Boleh. Itu-itunya seperti apa? Itu nggak perlu. Oke, lanjut. Oh, balik lagi ya, lewat ya. Ini kalau kita sendiri ya, kita nggak ngajak-ngajak orang, kita pakai sendiri aja. Oke, balik. Oke, balik. Ya, ini cerita nggak ada orang ya, kita sendiri aja. Oke, balik. Nah, kita sendiri aja ya. Contoh, Bapak Ibu punya sawit banyak ya, beli produknya. Begitu Bapak Ibu sudah belanja 41 paket ya, 41 kali 2.900.000 ya. Ini setelah kita bergabung ya. Bergabung yang pertama minimal 2,8 juta. Oke, ini bergabung pertama. Terus kita nggak pernah jualan pupuk ini, tapi pakai sendiri saja. Nah, dari pemakaian pribadi kita belanja terus menerus 2.900.000, belanja kita dapat 20 box. Tolong dipahami ya, di saat kita mau bergabung dapat belanjanya 2,8, dapat 14 box. Setelah kita bergabung belanjanya 2,9, dapat 20 box. Ya, ini tolong dipahami bedanya. Sebelum kita bergabung, di saat kita mau bergabung belanja 2.800.000 dapat untuk 1 hektar.
ya, atau 14 box. Setelah kita bergabung, belanjanya 2,9 juta, dapatnya 20 box, berarti lebih 1 hektar. Nah, terus kita nggak pernah mereferensikan kepada siapapun, kita hanya pemakai, kebetulan kita punya lahan yang banyak. Begitu kita belanja ulang lagi 2.900.000, kan dapat 20 box, benar nggak? Begitu terkumpul 40 paket, Bapak Ibu tur kapal pesiar. Ini nggak ada orangnya ya. Terus belanja lagi terkumpul 220 atau 440 paket, 220 kiri kanan, Bapak Ibu dapat reward 120 juta. Walaupun pemakai saja. Oke. Nah, begitu perbelanjaan kita pribadi terakumulasi 2.400 paket, 1.200 kiri, 1.200 kanan, Bapak Ibu dapat reward 500 juta dan emas senilai 2,4 keping emas ya. 2.400 keping emas yang beratnya 0,005, 2.400 keping, yang 440 dapat 440 keping, yang 40 paket dapat 40 keping emas antam. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di samping kita mendapatkan manfaat dari produk ini atau dari pupuk ini, kita juga akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang disediakan oleh perusahaan. Toh selama ini kita juga tetap pakai pupuk, benar nggak? Nah, selama ini kita pakai pupuk, yang kita dapatkan cuma manfaatnya aja, tidak ada cashbacknya untuk kita. Nah, kalau Bapak Ibu mulai mau mencoba pakai produk ini, TH Firza ini, insya Allah Bapak Ibu dapat manfaatnya dan juga dapat uangnya. Siapa yang mau? Angkat tangan. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Terus Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, bagi yang ingin mendapatkan produk ini ya, bagi yang ingin transaksi atau ingin membeli produk ini, nanti bisa hubungi orang yang mengundangnya. Bagaimana cara mendapatkannya, terus apa yang harus dipahami, apa yang dipelajari, nanti silakan hubungi orang yang mengundangnya. Terus Bapak Ibu, di Pekanbaru juga sudah ada kantornya, yaitu di Jalan Parit Indah di samping Sekolah Penerbangan Layar, ya kalau saya nggak salah. Ya, kebetulan pemilik kantornya juga hadir di sini pada hari ini. Silakan Burin, saya undang di depan ya. Nah, ini yang memiliki kantor cabang kita, atau kalau kita menyebutnya dengan stokis di Pekanbaru. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau butuh produk pupuk ini nanti bisa langsung hubungi beliau atau datang langsung ke kantornya. Pas di sebelah Sekolah Penerbangan Layar. Ya, nah ini sosoknya tuh dilihat-lihat dulu ya, mana ketemu di jalan, masih kecil, ya, tapi bonusnya besar. Oke, terima kasih Bu Dina. Ini pemilik showcase kita atau kantor kita. Terus Bapak Ibu, harga yang kita sampaikan tadi adalah di luar ongkos kirim. Ini harus kita pahami, di luar ongkos kirim. Nah, jadi ongkos kirim itu nanti ditanggung oleh yang belanja, seperti itu. Ya, kita fair aja. Kenapa? Karena kita sudah survei seluruh perusahaan yang memasarkan pupuk, mereka juga dikenakan ongkos kirim, ya. Tidak ada yang beli ongkir itu, nggak ada. Kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas. Artinya apa? Mereka bilang nggak pakai ongkos kirim, tapi harga sudah dinaikkan, itu bayar ongkos kirim duluan, begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, bagi yang ingin mendapatkan pupuk ini atau ingin membeli produk TH Firza ini, nanti bisa hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada orang yang mengundang Bapak Ibu. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke Bapak Ibu, selesai sudah seminar TH Firza kita, selesai sudah seminar pupuk kita. Nah, bagi teman-teman yang ada keperluan lain, yang kami persilakan balik. Dan bagi yang ingin coffee break, silakan, kita sudah siapkan di belakang. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coffee break di luar. Karena di ruangan ini juga nanti akan digunakan oleh instansi pemerintah. Jadi kita kosongkan secepatnya. Oke Bapak Ibu, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.